Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Ibu Guru. Sebelum belajar dimulai. Selesai. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa lagi yang tidak hadir? Siapa lagi yang tidak hadir? Baiklah anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran prakarya. Ada yang masih ingat apa itu jembatan? Coba. Jembatan merupakan sebuah sarana yang berbentuk yang dibangun menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan tinggi sungai, jurang, teluk lembah dan jalan yang dapat dilintas dengan lancar dan aman. Ya, ada lagi yang lain? Coba baca apa itu jembatan? Ya, Jembatan merupakan sebuah sarana dengan struktur tertentu yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik seperti sungai, jurang, teluk, lembah, dan jalan sehingga dapat melintas dengan lancar dan aman. ya. Jembatan adalah sebagai sarana konstruksi untuk menghubungkan jalan satu dengan yang lainnya yang mengalami rintangan, terutama jalan air atau lalu lintas air. Itu secara umum ya. Kemudian yang kedua, masih ingat apa itu fungsi jembatan? Apa fungsinya jembatan? Berkomunikasi dengan lokasi yang lain, Iya. Yang lainnya masih ada? Ya, coba. menghubungkan dua wilayah yang berbeda dan dapat dijadikan sebagai tempat bahan wisata. Ya, sama ya. Sama semua, benar semua. Jembatan adalah menghubungkan satu tempat atau wilayah yang lain untuk apa? Sebagai tempat untuk menghubungkan aktivitas manusia di belahan harinya. Materi kita sudah memasuki bab 3. Bab 3 di sini adalah budidaya tanaman obat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, pengertian tanaman obat. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis tanaman obat di lingkungan setempat. Baiklah anak-anak, pernah mendengar kata toga? Apa itu toga? Atau apa istilahnya toga itu? Yaitu kalau dalam keseharian kita apotik hidup. Apotik hidup maksudnya di sini yaitu kegiatan membudidayakan tanaman di sekitar pekarangan rumah atau di halaman rumah dengan memanfaatkan tanaman yang ada yang fungsinya untuk sebagai obat-obatan.
Kemudian di Indonesia terdapat 3.000 spesies tumbuhan tanaman, yang mana sebagian besarnya itu tanamannya dijadikan sebagai tanaman obat-obat. Tadi ada mengatakan memahami pengertian tanaman obat. Tanaman obat itu merupakan tanaman yang fungsinya semua tanamannya atau sebagian tanamannya berfungsi sebagai obat-obatan atau bahan atau ramuan pengobatan dari akar, dari tumbuhan, dari biji, dari bunga, dan dari limbah. Ya. Mungkin anak-anakku di sini pernah menggunakan jenis-jenis obat, tanaman obat di pekarangan di rumahnya, mungkin pernah ya, tapi tidak tahu bahwa ini jenisnya tanaman seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan membagikan gambar yang terkait sesuai dengan jenis-jenis tanaman obat. Ya, nantinya gambar ini akan diamati ya, silakan diamati. Di sini ada beberapa gambar jenis-jenis tanaman obat yang mau diamati. Silakan diamati. Ini gambar. Oke. Kalau sudah diamati, silakan diisi LK yang saya diisi. Kalau sudah diamati ya, kalau sudah diamati silakan diisi LK-nya berdasarkan gambar yang terkait sesuai dengan jenis-jenis tanaman obat. Ini LK-nya. Silakan diamati dulu. Kemudian silakan identifikasi jenis-jenis batang, bisa juga ini karena sama jenis fisik dengan kegunaannya. Ini dikasih dalam. Silakan dikerja LK-nya sesuai tadi gambar yang terkait yang saya bagi tadi. Kalau di situ tuliskan dulu nama kelas, ada nama kelompok kelasnya, kemudian untuk tabelnya ada kegunaan nama tanaman obat, ciri-ciri fisik, bagian yang dimanfaatkan dan kegunaan. Silakan dilihat sesuai dengan gambar yang saya berikan tadi. Kemudian kegunaannya ini untuk infeksi darah. Itu seperti itu. Ciri-ciri sama dengan logam. Jadi sama. Ciri-ciri sama dengan logam.
air berlebihan. Nama tanaman obat temulawak, ciri fisik, rimpang, bagian yang dimanfaatkan jumlahnya, penggunaan masuk angin. Nama tanaman obat manis, ciri fisik, buah, digunakan buahnya, penggunaan satu mata, serai, serai, ciri fisik, batang, bagian yang dimanfaatkan batangnya, penggunaan masuk angin. Nama tanaman obat pingat, ciri fisik dan ciri fisik buah, bagian yang dimanfaatkan buahnya, penggunaan obat gatal. Nama tanaman obat katuk, ciri fisik daun, bagian yang dimanfaatkan daunnya, penggunaan pelancar ASI. Dari bagian yang dimanfaatkan daunnya, penggunaan peruncit. Nama tanaman obat murbe, ciri fisik kulit batang, bagian yang dimanfaatkan kulit batang, penggunaan sakit pinggang. Nama tanaman obat pandan duri, ciri fisik daun, bagian yang dimanfaatkan daunnya, penggunaan sakit kepala. Nama tanaman obat bawang putih, ciri fisik sumbi, bagian yang dimanfaatkan kulinya, penggunaan obat ringan. Nama tanaman obat batang pisang, ciri fisik batang, bagian yang dimanfaatkan batangnya. Oke, untuk kelompok lain silakan kelompok bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baiklah, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu jenis-jenis tanaman tanaman obat. Nama tanaman obat: 1. Kunyit, ciri-ciri fisik berbentuk rimpang, bagian yang dimanfaatkan rimpangnya, penggunaan infeksi dalam. 2. Temulawak, berbentuk rimpang, rimpangnya masuk angin. 3. Serai, berbentuk batang, batangnya obat cacingan. 4. Bawang putih, berbentuk umbi, umbinya obat cacingan. Batang pisang, berbentuk batang, batangnya pencegah muntah. Jahe, berbentuk rimpang, rimpangnya obat batuk. Sirih, berbentuk daun, daunnya pencuci darah. Jeruk nipis, berbentuk buah, buahnya obat batuk. Kulit manis, berbentuk kulit batang, kulit batangnya masuk angin. Jantung pisang, berbentuk bunga, bunganya ginjal. Bakung putih, berbentuk daun, daunnya obat terkilir. Lengkuas, berbentuk rimpang, rimpangnya obat panu. Jeruk purut, berbentuk buah, buahnya obat cacar. Seledri, berbentuk daun, daunnya penurun darah tinggi. Kemiri, berbentuk buah, buahnya obat bisul. Mengkudu, berbentuk buah, buahnya reumatik. Mengkudu, berbentuk buah, buahnya obat bisul. Kelapa, berbentuk buah, buahnya obat campak. Jagung, berbentuk buah, buahnya obat cacat air. Pandan duri, berbentuk daun, daunnya obat sakit kepala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baiklah, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu jenis-jenis tanaman obat. Nama tanaman obat: kunyit, ciri-ciri fisik rimpang, bagian yang dimanfaatkan rimpangnya, penggunaan infeksi dalam. Jahe, rimpangnya obat batuk. Bawang merah, umbi, daunnya pencuci darah. Daunnya penurun demam. Pacar Cina, daunnya haid berlebihan. Kepala kelapa, buahnya obat campak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Kelompok berikutnya saya beri kesempatan untuk kelompok agar memaparkan hasil kerja kelompoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Akar ingin membacakan hasil kelompok kami, yaitu nama tanaman obat, daun pepaya, bagian yang dimanfaatkan, daun, kegunaan penurun darah tinggi, sirsak, bagian yang dimanfaatkan, daun, kegunaan sakit kepala, jambu biji, bagian yang dimanfaatkan, daun, kegunaan obat diare, sao, bagian yang dimanfaatkan, buah, kegunaan obat mah, jeruk nipis, bagian yang dimanfaatkan, buah, kegunaan obat batuk, jarak, bagian yang dimanfaatkan, buah, kegunaan obat cacing, kelapa, bagian yang dimanfaatkan, buah, kegunaan obat campak, kunyit gajah, bagian yang dimanfaatkan, pang, kegunaan masuk angin, lempuyang, bagian yang dimanfaatkan, rimpang, kegunaan sakit mata, kencur, bagian yang dimanfaatkan, rimpang, kegunaan obat batuk, jantung pisang, bagian yang dimanfaatkan, getah, kegunaan luka bakar, bangle, bagian yang dimanfaatkan, rimpang, kegunaan penghangat badan, kulit manis, bagian yang dimanfaatkan, kulit batang masuk angin, rimbang, bagian yang dimanfaatkan, buah, kegunaan sakit mata, bandotan, bagian yang dimanfaatkan, daun, kegunaan masuk angin, bakung putih, beledri, bagian yang dimanfaatkan, daun, kegunaan penurun darah tinggi, jeruk purut, bagian yang dimanfaatkan, buah, kegunaan obat cacar. Terima kasih telah diberi kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rifa akan membacakan kerja kelompok kami. Nama tanaman obat kunyit, bagian yang dimanfaatkan, rimpahnya, kegunaan infeksi dalam. Yang dimanfaatkan air kelapa, kegunaan obat campak. Nama tanaman obat bawang merah, bagian yang dimanfaatkan, kirpi, bagian yang dimanfaatkannya, daunnya, kegunaan pencuci darah. Nama tanaman obat ini, bagian yang dimanfaatkannya, kegunaan masuk angin. Nama tanaman obat jeruk purut, bagian yang dimanfaatkannya, buah, kegunaannya obat cacar. Nama tanaman obat seledri, bagian yang dimanfaatkan, daunnya, kegunaannya penurun darah tinggi. Nama tanaman obat kumis kencing, bagian yang dimanfaatkannya, bunganya, kegunaannya obat terkilir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi semua hasil dari kerja kelompok yang sama. Saya kira semuanya sudah benar mengenai jenis-jenis tanaman, fungsi, ciri, dan kegunaannya. Baiklah, saya akan memberikan penilaian mengenai hasil kerja kelompoknya. Bahan atau ramuan obat-obatan. 2.
Tanaman obat dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian tanamannya, seperti daun, akar, tipat,